Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas. Salam sejahtera selalu, salam kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungannya, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Masih bersama saya hari Senin ini masih di kegiatan pembelajaran jarak jauh atau DDR dalam masa pandemi. Kali ini di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan yang kedua atau untuk kelas 12, saya menyampaikan topik kedua yaitu berjudul teknologi firewall. Masih bersama saya Aris Mukmin. Baiklah, kita mulai. Tapi sebelumnya saya persilahkan anak-anakku untuk berdoa dulu sebelum mengikuti kegiatan ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya awali dengan apa saja yang akan kita bahas di teknologi firewall. Pertama kita akan membahas apa itu teknologi firewall, kemudian arsitektur dan jenis firewallnya, dan ketiga itu jenis firewall. Jadi video ini akan ada dua bagian. Bagian yang pertama kita ambil dari A, B, C, nanti bagian yang kedua dari D, E, F. Yang pertama tentang teknologi firewall. Firewall atau biasa disebut juga dengan dinding api dalam terminologi bahasa tentunya ini dapat diartikan sebagai dinding atau perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk mengerjakan prosedur keamanan dalam networking. Firewall dalam sebuah networking itu bertugas memproteksi, menyaring keluar masuknya data dalam jaringan, serta menjamin setiap trafik data berjalan dengan baik serta bisa sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. Jadi ada seorang user yang memiliki kecenderungan intruder. Intruder itu adalah orang yang mencoba mengakses secara tidak legal atau ilegal ya, untuk masuk ke suatu sistem, merusak sistem dan mengganggu data yang terdapat di dalam sistem tersebut. Jadi yang dalam lingkaran merah ini adalah si intruder tadi ya. Intruder ini dapat dicegah atau diminimalisasi dengan menerapkan kebijakan firewall dalam sebuah router atau server yang secara khusus digunakan sebagai perangkat firewall. Nah, intruder dalam gambar ini beraksi dari dalam jaringan lokal atau menyerang langsung server dari luar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, disimpulkan bahwa fungsi dari firewall dalam jaringan adalah menyaring data, baik yang keluar maupun masuk sesuai dengan security policy yang telah ditetapkan dalam firewall. Hanya terdapat dua jenis aksi, yaitu accept diterima dan deny ditolak. Melimit setiap request
baik in maupun out, yang menuju atau keluar dari jaringan dan sebaliknya. Menjamin data yang ditransmisikan dalam keadaan terenkripsi dan terjaga privilege-nya untuk menjaga kerahasiaan informasi organisasi atau perusahaan serta keamanan data. Mengatur hak akses user sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak terhadap jaringan dan server yang cenderung merusak sistem jaringan. Kemudian meminimalisasi masuknya virus, trojan, spam, dan jinner yang seringkali menghabiskan bandwidth serta menginfeksi komputer-komputer dalam jaringan. Jadi dia bisa bersifat antivirus. Dapat dimanfaatkan sebagai forwarding dan redirect service layanan tertentu ke sebuah mesin dalam jaringan. Sebagai contoh, akses port 1000 SSH akan di-redirectkan ke komputer dengan IP address 10.10.1.1 port 22. Memodifikasi isi paket data yang ditransmisikan seperti mengenkapsulasi paket dalam bentuk enkripsi sebagai autentikasi paket data yang dikirimkan atau diterima. Sebagai pengatur bandwidth, biasanya digunakan pada mesin-mesin berbasis mikrochip. Merekam semua catatan kegiatan pada saat terjadinya transmisi data, baik keluar maupun masuk. Nah, ini mencegah atau memblok aktivitas yang dirasa mencurigakan, seperti melakukan DNS poisoning, SQL injection, dan XSS injection. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, jenis firewall. Jenis firewall itu ada dua, ada yang software firewall, ada yang hardware firewall. Sementara yang software firewall itu adalah aplikasi yang dapat berbentuk program aplikasi serta sistem operasi yang diinstal dan dijalankan pada mesin komputer dan difungsikan sebagai sistem firewall jaringan, sehingga teknik ini lebih murah biayanya karena hanya menggunakan PC saja, tidak membeli alat branded. Firewall, kalau ini hardware firewall ya, hardware firewall itu berbentuk hardware branded atau pabrikan, adalah sistem firewall yang dengan seperangkat hardware yang telah terpasang softwarenya tentu atau sistem operasi khusus. Firewall berbentuk hardware yang bertujuan mengelola keamanan jaringan seperti Cisco router board punyanya Mikrotik dan Cyberoom NG. Nah, kelemahan jenis firewall ini adalah biaya pemasangan dan maintenance yang lebih mahal dibanding software firewall. Bagaimana ya cara kerja firewall? Oke, kita lihat gambar di sini. Nah, ini pakai pen dulu. Dalam waktu yang bersamaan, ada dua user yang sedang online terhubung ke internet. Yang pertama dikenal dengan anonymous user dan yang satu manager. Jadi mereka bersamaan online terhubung ke internet dan mengakses web server melalui router A. Ini ya, melalui router A.
User pertama dengan klasifikasi sebagai anonymous user ini dia. Diidentifikasi sebagai intruder. Nah, ingat tadi slide yang tadi, intruder itu apa? Yang mencoba mengakses service URL HTTP IP root A. Sementara itu user lainnya dianggap sebagai user dengan level manager. Nah, ini Bapak manager. Sebagai manajer perusahaan karena berhasil login ke server dengan mengakses web server dengan URL IP root A.2222. Ketika terdapat request port 2222 dari external network menuju router akan diarahkan ke web server, atau dalam hal ini router menerapkan sistem DMZ, demilitarized zone. Tindakan akses yang dilakukan oleh anonymous user dapat dikatakan sebagai ilegal karena mencoba melakukan pengacakan akses testing URL sehingga akan ditolak oleh firewall. Hal ini terjadi karena kebijakan sistem firewall yang telah dipasang. User dengan level manager diizinkan karena oleh router A untuk mengakses halaman web server karena permintaan layanan sudah sesuai dengan ketentuan dalam firewall. Nah, pada gambar ini sistem firewallnya bertumpu pada sebuah hardware router dengan dua interface yang menghubungkan jaringan luar internet dengan LAN. Jadi ada dua interface. Nah, tipe dasar firewall ada 4 tipenya. Yang pertama, paket firewall. Umumnya digunakan pada router sebagai device penghubung jaringan luar dengan jaringan dalam atau LAN. Fungsi router tersebut sebagai penyaring setiap paket data yang keluar atau yang masuk menuju jaringan dalam LAN. Traditional proxy-based firewall digunakan pada sistem transparent proxy. Setiap request menuju port 80 dan 8080 akan diarahkan menuju layanan tertentu pada server proxy, baik menuju jaringan lokal maupun jaringan luar. Paket rewriting firewall. Cara kerjanya adalah dengan merewriting setiap paket data yang ditransmisikan baik dari jaringan lokal maupun jaringan internet. Transmisi data yang berasal dari luar menuju internal network dan dihandle sistem proxy yang terintegrasi dengan firewall, biasanya jadi satu dengan router. Sementara itu, filtrasi data dari dalam jaringan lebih bersifat transparan. Yang terakhir, firewall screen. Nah, jenis firewall ini menggunakan single interface sebagai contoh Ethernet untuk memantau, meneruskan dan menyaring keluar masuknya paket data baik jaringan luar maupun jaringan lokal. Interface yang digunakan tersebut biasanya tidak memiliki IP address. Pada beberapa kasus, sistem firewall telah menerapkan multi IP address pada sebuah interface sebagai penghubung dua jaringan yang berbeda. Konsep firewall ini cukup simpel, tetapi lebih kompleks secara logika. Hal ini disebabkan karena sambungan keluar masuknya data terpusat pada satu interface, yang menyebabkan sering terjadinya crash.
Kita ke arsitektur dan jenis firewall. Jenis-jenis arsitektur firewall. Ya, sedikit penjelasan. Arsitektur merupakan istilah dalam bentuk nyata yang berupa susunan rangkaian secara fisik yang digambarkan dalam bentuk desain yang mewakili kerja dan fungsi sebuah benda. Dalam konsep sistem firewall ada 4 jenis. Kita bahas yang pertama. Arsitektur firewall dengan dial up. Nah, ini gambarnya. Ini sering digunakan pada jaringan lokal yang terhubung pada internet menggunakan peranti modem dial up, contohnya IndiHome yang menggunakan modem ADSL. Kemudian jenis arsitektur ini memiliki bandwidth yang besar, yang biasanya menggunakan sebuah IP address publik agar dapat diakses secara global. Jika ada pengaksesan data atau pengiriman paket data dari luar jaringan menuju jaringan lokal, modem tersebut akan menjadi tumpuan. Hal ini dikarenakan modem merupakan peranti dengan memori yang terbatas. Selain itu, modem juga cepat panas sehingga berdampak pada kinerja sambungan internet yang menurun. Biasanya, setiap sambungan selalu diarahkan menuju mesin tertentu dalam jaringan lokal. Teknik ini sering disebut dengan DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu sistem yang mengarahkan paket data yang masuk menuju mesin tertentu dalam jaringan lokal, biasanya adalah sebuah router khusus. Nah, model modem tidak lagi digunakan sebagai peranti dial-up, tetapi sebagai bridge atau jembatan penghubung antara jaringan lokal digital dengan jaringan internet yang bersifat analog karena melewati sambungan jalur telepon. Peranti dial-up diatur pada sebuah peranti khusus yang berada di bawah modem tersebut, seperti router PC dengan subroutine. Terus kalau Linux atau varian Unix seperti FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Nah, konsep tersebut memiliki kelebihan dalam proses dial-up yang lebih cepat dan modern, dan modem menjadi lebih ringan kerjanya sehingga tidak mudah panas, serta internet menjadi lebih cepat dan stabil. Ini arsitektur firewall single. Ini topologi firewall dengan single router. Jenis router ini mengimplementasi antar sambungan koneksi melalui sebuah router secara langsung. Biasanya menggunakan media transmisi kabel seperti UTP, STP, dan FO atau fiber optik. Selanjutnya ditranslasikan ke jaringan lokal pada interface lain. Sistem firewall langsung ditempatkan di bawah router yang dapat berupa mesin komputer atau firewall. Pada arsitektur ini, router hanya berfungsi sebagai routing paket data dari jaringan lokal ke internet atau internet ke jaringan lokal. Yang C, arsitektur firewall dengan proxy server.
Nah, ini topologinya. Jika pada model arsitektur sebelumnya hanya terdapat sebuah router yang berperan sebagai firewall, maka pada arsitektur ini lengkap dengan mesin proxy. Ini mesin proxy. Ya. Dan biasanya terintegrasi dengan perangkat router atau dapat menerapkan external proxy. Selain menyaring setiap paket data yang masuk atau keluar masuk, firewall yang terintegrasi dengan proses routing ini juga melakukan filtrasi setiap request data menuju layanan protokol HTTP atau HTTPS pada port tertentu. D ya. D. Arsitektur firewall kompleks. Tipe arsitektur ini menerapkan model firewall secara berlapis dengan memasang lebih dari satu perangkat firewall. Sebuah hardware yang berfungsi atau yang difungsikan menjadi firewall dapat jadi pintu masuk sekaligus filter bagi data yang menuju mesin lainnya, bahkan akan meredirect tujuan paket data yang menuju ke mesin tertentu sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah dibuat. Ini adalah topologinya. Yang kedua adalah jenis-jenis firewall. Yang pertama, paket filter firewall. Tipe ini termasuk jenis yang relatif sederhana dibandingkan yang lain. Anda dapat menggunakan perangkat keras seperti Cisco dan Microtik sebagai branded hardware atau dengan membuat sendiri router firewall dari PC. Router tersebut dilengkapi dengan minimal 2 interface, dengan satu interface sebagai penghubung ke jaringan lokal dan interface yang lain terhubung ke internet. Setiap paket data yang masuk menuju jaringan lokal ini dari internet atau sebaliknya dari jaringan lokal ke internet akan memfilter sesuai dengan security policy yang telah diatur dan disimpan dalam router tersebut. Circuit level gateway bekerja pada layer ketiga atau session. Bekerja pada session layer biasanya sering diimplementasikan pada arsitektur firewall dengan proxy server. Prinsip kerja tipe ini adalah membuat rangkaian atau sirkuit khusus secara virtual yang menghubungkan antara mesin pengguna dengan mesin tujuan pada saat terminal komputer sedang membangun koneksi ke sebuah mesin tertentu dalam jaringan. Aplikasi level gateway. Aplikasi level gateway ini lebih dikenal dengan nama proxy firewall. Tipe ini bekerja pada application layer. Semua paket data yang masuk dengan jaringan akan diredirectkan terlebih dahulu pada proxy firewall dengan melewati tahapan filtrasi. Dengan sistem ini, Anda dapat membangun mode autentikasi dan pencatatan log aktivitas akses jaringan yang terjadi. Sebagai contoh, penerapan aplikasi proxy sebagai firewall terhadap mail server berbasis SMTP yang menggunakan default port 25. Setiap email yang masuk dari pengguna internet akan diarahkan ke mail server yang berada di jaringan lokal privat melalui proxy.
Hal ini dilakukan agar pengguna email tidak mengetahui detail informasi mail server yang berada di jaringan lokal tersebut. Network Address Translation atau NAT Firewall. Berbeda dengan routing. Jika menggunakan NAT, sebuah router hanya memperoleh sebuah IP, dapat mentranslasinya menjadi kelompok IP address privat dalam jaringan lokal. Tujuannya agar setiap host yang terhubung dengan router dapat terkoneksi dengan internet, sehingga jika ada koneksi ke internet oleh mesin-mesin komputer dalam jaringan, hanya akan dideteksi dengan sebuah IP address yang sama. Baik, kita lanjut. Virtual firewall. Saat ini teknologi virtualisasi sudah menjadi tren dalam dunia IT. Hampir semua layanan jaringan dan server sudah berbasis virtual, seperti Virtual Private Server atau VPSA dan cloud. Oleh karena itu, perlu diatur pula tentang kebijakan security berbasis virtual. Sebagai contoh, kebijakan firewall yang akan mengarah pada permintaan layanan port tertentu kemudian di redirect ke alamat IP dengan port tertentu. Contoh penerapan teknik virtual private network dengan standar firewall IP table pada stateful firewall merupakan gabungan atau kombinasi beberapa jenis teknologi firewall sebelumnya seperti NAT, NAT firewall, packet filter firewall, proxy firewall, circuit level firewall. Implementasi stateful lebih lengkap dan powerful jika dibanding jenis firewall sebelumnya. Selain melakukan jenis paket data, firewall juga menyaring dan menjamin kualitas connection session serta source dan destination machine. Keunggulan lain dari firewall ini adalah mampu menyembunyikan informasi detail paket dan tujuan pengiriman data sehingga koneksinya lebih aman. Ya, kita ke bagian C, bagian terakhir dari video bagian satu ini, itu tentang jenis aplikasi firewall. Nah, setelah kita memahami beberapa tipe arsitektur firewall dalam jaringan dengan cara merancang, membangun model, serta fungsi perangkat firewall dalam jaringan, maka kita akan bahas jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi firewall. Beberapa jenis aplikasi firewall yang dapat diinstal pada OS Unix ataupun Linux. Nah, yang pertama adalah IPFWADM. Merupakan salah satu jenis aplikasi firewall yang kompatibel dengan networknya, karena versi 2x 2 sekian seperti 2.0 dan 2.2 memiliki kelemahan yaitu tidak memberikan support Linux dengan kernel versi di atas 2.x. Oleh karena itu, teknologi IPFWADM sudah jarang digunakan lagi. Firewall ini memiliki 3 kemampuan dalam penanganan data. Yang pertama accept, kedua deny, dan yang ketiga reject. Option yang dapat diatur pada aplikasi ini yaitu
Penentuan direktif atau pengarahan data seperti in dan out, pengaturan input data, pengaturan output data, dan yang terakhir adalah cloning. Nah, berikut adalah salah satu contoh untuk mengatur firewall menggunakan IP FWADN. Arti dari baris ini adalah mengizinkan proses forwarding dari semua komputer dengan network ID 192.168.100.0/24 menuju ke 10.10.1.1/8 melalui interface ETH1. Aplikasi yang kedua, IP Chains, memiliki fitur yang lebih lengkap dan powerful jika dibanding aplikasi sebelumnya. Hal ini memudahkan administrator jaringan untuk menentukan filter data yang lebih kompleks. Sama seperti aplikasi sebelumnya, hanya memberikan support OS dengan kernel 2.x saja atau 2.1 dan 2.2 FreeBSD. Agar konfigurasi firewall dengan IP chain tidak hilang ketika mesin di restart, kernel harus dikompil ulang sesuai dengan kebutuhan support IP chain. Setelah sistem kernel diedit agar bisa mendukung proses IP filtering, langkah selanjutnya adalah merecompile kernel tersebut. Berikut adalah contoh konfigurasi IP chain. Ini bagaimana menyaring IP address. Nah, maksud dari kode di atas ini adalah untuk memblokir setiap paket data dari IP 10.10.1.10/24 menuju IP 172.16.0.1/25. Menyaring berdasarkan port tertentu. Contohnya seperti ini. IP chain akan mengizinkan paket data dari port 80. Dari port 80 yang berasal dari semua komputer dengan network ID 192.168.2.0/24 menuju mesin dengan IP address 192.168.254/24. Selain menyaring data berdasarkan port tertentu dengan IP chain, kita juga dapat menyaring dengan menyebutkan nama service tertentu. Ya, arti baris kode nomor 3 adalah IP chain akan memblokir semua paket data yang berjalan pada TCP IP pada protokol TCP dari IP 200.1.10/24 yang menuju komputer dengan IP 200.120.1.12/24 pada service SSH yang menggunakan default portnya
yaitu 22. Sementara itu, untuk menentukan filtrasi berdasarkan rank port tertentu, kita dapat menulis kode port awal, _2 port akhir. Sebagai contoh, dimulai dari port 100 sampai port 1000 itu ditulis kodenya itu 100.2 1000. Menyaring berdasarkan interface mesin. Nah, jika ada paket data yang berasal dari 192.168.0.1 pada port layanan 21, kemudian melalui interface ETH2 ditujukan kepada komputer 172.16.0.1 pada port layanan 21 atau default FTP server, maka ini akan diblokir ini. Forwarding paket data. Jika Anda menginginkan mesin komputer tempat firewall diatur menjadi sebuah router, maka harus menambahkan fungsi berikut. Dengan menambahkan IP forward 1, berarti Anda memberikan nilai true yang berfungsi mengenablekan fungsi forwarding system sehingga mesin mampu meneruskan paket-paket data yang keluar masuk agar konfigurasi tersebut tidak hilang. Maka ketika mesin di shutdown atau di restart, konfigurasi tersebut harus disimpan dalam unit sistem. NAT berfungsi sebagai pakai sambung atau mesh QRAT. Fungsi ini cukup penting agar hardware yang digunakan dapat bekerja sebagai router dengan terlebih dahulu mengaktifkan forwardingnya. Pada baris pertama menyatakan bahwa pada baris pertama menyatakan bahwa setiap policy atau kebijakan forwarding ditolak kecuali semua paket data yang berasal dari mesin dengan network ID 192.168.00/24 menuju ke semua komputer dari jaringan luar. Transmisi menjelaskan bahwa setiap input data dari komputer dengan IP atau network ID-nya 192.168.11.0/24 menuju ke komputer luar internet pada port 80. Menuju ke luar internet akan diarahkan ke port 8080. Jika melihat script tersebut, firewall tersebut dijalankan menjadi satu dengan mesin proxy server, sehingga pada web proxy perlu diatur port lokal menjadi 8080.
Setiap paket data yang dikirim ke klien ketika membuka internet pada layanan HTTP akan dipaksa masuk menuju port 8080 proxy tersebut. Nah, yang ketiga, IPFW adalah jenis aplikasi firewall yang secara default digunakan oleh OS berbasis Unix seperti FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD. Dapat digunakan sebagai penyaring paket data dan accounting system yang disimpan dalam konfigurasi kernel, sama seperti IP chain. Agar berfungsi, aplikasi IPFW dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengeditan pada kernelnya. Yang keempat, IP table. Ini merupakan aplikasi firewall yang secara default terpasang pada sistem operasi Linux. Meskipun demikian, IP table dapat digunakan pada sistem operasi berbasis Unix. Tapi kalau menggunakan Unix harus diaktifkan dulu enable binary file Linux-nya agar dapat melakukan instalasi, mengcompile, dan menjalankan IP tables pada mesin berbasis Unix. Selain itu, IP tables digunakan mulai OS dengan kernel 2.4 sampai versi terbaru 3.xxx. Nah, ada 3 aturan utama dalam chain. Yang pertama, input merupakan paket data yang masuk menuju mesin firewall. Forward merupakan kemampuan meneruskan atau melewatkan paket data setelah sukses melewati filtrasi dalam firewall. Output merupakan filtrasi yang dilakukan terhadap keluaran paket data setelah berhasil masuk dalam mesin server menuju jaringan luar. 5 aksi yang dapat dilakukan terhadap hasil filtrasi. Yang pertama, accept, kedua, return, ketiga, drop, keempat, reject, kelima, queue. Ini adalah prinsip kerja dari firewall. Firewall dengan IP table. Nah, di sini kita akan membahas command type-nya. Yang pertama, I itu insert, digunakan untuk memasukkan aturan baru dengan nomor eksekusi yang dapat Anda tentukan sendiri. Kemudian jika D itu delete, menghapus aturan firewall pada baris tertentu. A itu append, menambahkan aturan firewall baru pada daftar firewall paling bawah. L itu list, untuk menampilkan list atau daftar aturan firewall dalam sistem. Jika F itu flush, digunakan untuk menghapus semua aturan firewall. R itu refresh, mengganti aturan baris firewall tertentu dengan aturan firewall yang telah ditentukan. P policy, yang digunakan untuk menentukan keputusan terakhir yang akan ditetapkan sistem firewall jika tidak ada paket masuk sesuai dengan ketentuan firewall. Selanjutnya tentang aturan yang bisa digunakan parameter type. Yang pertama, strip S diikuti dengan alamat IP yaitu source, merupakan sumber IP pengirim paket data. D diikuti alamat IP yaitu destination, merupakan IP address tujuan paket data. Terus P protokol, menyatakan protokol yang digunakan. Kemudian D port
diikuti dengan port, merupakan destination port yang menyatakan tujuan port paket data yang dikirimkan. Export diikuti port adalah source port yang menyatakan sumber port paket data yang digunakan pada saat dikirimkan. Ini bukan flash, tapi source. Out interface menunjukkan interface output yang terhubung dengan jaringan luar. Kemudian I diikuti interface. Interface menunjukkan interface yang digunakan sebagai saluran input data. MAC diikuti dengan MAC address interface-nya, di mana firewall melakukan filtrasi paket berdasarkan MAC address. Kita lihat contoh berikut. Ada IP table, script T, NAT, script A besar, post routing, script O, ETH0, script J, dan masquerade. Bahas satu persatu. IP table, service aplikasi yang digunakan, kemudian script T adalah tabel atau table yang merupakan tempat penyimpanan daftar aturan firewall. NAT adalah network address translation. Kemudian A dari script A itu adalah menyisipkan baris perintah firewall baru pada akhir daftar firewall. Post routing adalah aktivitas mengambil paket data yang masuk dan dipersiapkan oleh proses routing selanjutnya. Kemudian script O itu adalah interface output yang akan dilalui oleh data yang diroutingkan tadi. ETH1 adalah nama dari LAN card dalam Linux. Dalam kasus ini ETH1 adalah sebuah interface LAN card pada server yang terhubung ke ISP. Script J adalah jam atau aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Masquerade adalah proses berbagi sambungan koneksi. Ya, terima kasih. Ini sudah slide yang terakhir dari topik 2 bagian 1. Sampai bertemu kembali di bagian 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungannya, diberikan kesehatan. Amin. Sampai bertemu kembali. Selamat siang, pagi, sore, malam, dan selamat beraktivitas. Jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.